Yap. Oh, materi selanjutnya. Oh ya, maaf, saya lama nggak upload. Ada kesibukan. Tapi segera setelah saya longgar, saya akan update lagi kok. Apa materi-materi di videonya. Oke, langsung saja. Nah, yang saya bicarakan dulu price action. Nah, eh, kalau sebaiknya untuk memahami price action ini kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya, soalnya price action ini tingkat lanjut sebenarnya. Jadi tanpa memahami supply and demand, key level, support dan resisten, price action saya kira sulit untuk dipahami. Jadi kalau Anda melihat video ini, silahkan lihat video saya sebelumnya untuk lebih memahami apa itu price action. Oke, price action. Apa itu sih? Apa sih itu action? Apa sih itu action? Wah, kata orang sih price action itu chart pattern. Chart pattern kayak apa ya? Kayak channel, channel gitu ya. Eh, Orang-orang nyebutnya kayak gitu. Price action itu channel, Pak. Price action itu double top, Pak. Kayak gini. Eh, Price action bukan pattern. Price action bukan pattern. Price action itu ya harga. Harga itu ngapain gitu loh. Nah, price itu kan harga. Action itu kela kelakuan. Nah, harga itu ngapain gitu. Nah, oke. Untuk lebih gampangnya saya akan cerita sesuatu deh. Gini, eh, market itu ibaratkan perang. Perang. Eh, Anggap aja perang antara kerajaan Bear dan Bull. Hmm, Perang antara kerajaan Bear dan Bull. Nah, tentu saja apa itu Bear punya. Nah, anggap saja kerajaan Bear yang menyerang. Gimana nih pelafalan Bear? Saya nggak tahu. Pokoknya Bear gitu aja. Uh, Bear, kerajaan Bear menyerang. Menyerang. Nah, kerajaan Bull tentu saja akan siap-siap dengan pertahanannya. Apa itu pertahanannya? Benteng, Pak. Di sini ada benteng. Di sini ada benteng. Di sini ada benteng. Ada benteng kecil, ada benteng besar. Ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, bear ketika menyerang, dia ketika menyerang. Nah, sebelum menyerang, apa yang dia lakukan? Tentu bersiap-siap dulu unpacking. Di depan beteng si bull, dia akan mempersiapkan hmm, tendanya. Apa dia akan mempersiapkan bentengnya juga. Dia sebelum menyerang akan mempersiapkan benteng. Nah, lalu bear menyerang. Ketika menyerang, ada dua kemungkinan. Satu, dia berhasil menghancurkan benteng si bull yang ini, atau dia kalah. Nah, jika anggap saja dia mampu menghancurkan benteng si bull, ketika sudah hancur, tentu pasukan si bear akan kelelahan ketika menghancurkan
benteng pertama yang ini kelelahan, banyak yang luka gitu kan. Nah, apa yang dilakukan ketika benteng Bull sudah hancur, Bear mampu mengalahkannya? Tentu dia akan retrace, dia akan kembali ke bentengnya. Nah, benteng si Bull sudah hancur. Benteng si Bull sudah hancur. Nah, ketika benteng sudah hancur, tentu di area sini tidak ada yang menghalangi langkah si Bear untuk menghantam lagi ke bawah. Tentu si Bear maju. Nah, maju terus. Karena benteng sudah dihancurkan, maka pergerakan si Bear akan langsung ke benteng selanjutnya. Dan jika ketika menghantam lagi, ya skenario-nya sama seperti itu tadi. Anggap saja jebol. Ketika sudah jebol, dia akan retrace. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Benteng itu dalam market ibaratkan zona supply and demand, zona S&D. Nah, makanya saya sarankan untuk melihat video saya tentang supply and demand sebelumnya untuk lebih paham. Ini juga area S&D. Nah, ketika ini Anda lihat pattern ini, ya, ini adalah area S&D. Jadi, Bear sebelum menghancurkan benteng, dia akan membuat benteng dulu. Ini area S&D. Ketika dia sudah berhasil menembus benteng S&D Bull, dia akan retrace. Ketika sudah berhasil menghancurkan lawan, dia akan istirahat dulu ke bentengnya, dia akan kembali ke bentengnya. Hancur. Nah, ketika sudah kembali ke bentengnya, dia akan lagi, Pak. Nah, anggap saja di sini Bull kuat, pasukan Bear tidak. Pasukan Bear tidak bisa menghancurkan si Bull. Nah, ini. Lalu apa yang terjadi? Dia akan shoot ke atas. Nah, tentu ketika pasukan Bear tidak bisa mengalahkan si Bull, dia tidak akan menembus bentengnya. Dia akan tertahan di benteng. Dan ketika tertahan di benteng, ketika Bull kalah, bagaimana? Dia akan melarikan diri, menyerah, lari ke bentengnya. Nah, ketika lari ke bentengnya, apakah Bull di sini diam saja? Enggak. Dia akan mengejarnya. Nah, dia akan mengejarnya. Yap. Sekarang momentum sudah berubah. Sekarang momentum si Bull. Nah, di sini ada zona supply milik Bear. Zona ini ditembus apa enggak? Kalau dia tertembus,
kita akan tunggu retrace-nya. Retrace. Nah, inilah asal usul pattern Head and Shoulder. Pattern Head and Shoulder. Gimana sih ya nulisnya? Shoulder gini ya. Sorry kalau salah. Oke. Nah, ini tren. Kenapa tren likak-liku? Ya, ceritanya seperti itu tadi. Oke. Logikanya seperti itu. Jadi, ketika harga turun, dia akan membentuk benteng. Turun lagi, membentuk benteng. Turun lagi, membentuk benteng. Turun lagi, ada benteng kecil, benteng besar, ada benteng yang jelas, ada yang samar-samar. Nah, turun lagi, membentuk benteng. Seperti itu pergerakan harga. Harga turun, membentuk benteng, membentuk benteng. Nah, kalau tren itu seperti apa? Tren itu seperti turun, membentuk benteng, turun, swing, sudah kelelahan, lalu dia akan retrace. Inilah tren. Dia akan retrace. Zona supply. Zona supply. Zona. Dia turun membentuk zona supply, membentuk benteng, lalu down, menghancurkan si benteng si bull, lalu dia retrace ke atas, kelelahan untuk ya retrace ke zona supply, lalu turun lagi, menghancurkan benteng si bull yang di sini. Ingat, ini dulu zona apa? Zona demand. Zona di video saya sebelumnya. Lalu zona demand. Nah, lihat harga. Ketika turun, dia membreak dulu, membreak lalu retrace lalu turun. Dia membentuk benteng di sini. Dia membentuk benteng. Lalu dia up, menghancurkan si benteng yang di area sebelumnya, lalu retrace lagi ke sini, lalu membentuk membreak low, lalu retrace sedikit, lalu down. Dia membentuk zona lagi, lalu dia ya seperti inilah tren. Low, high, lower low, lower high, lower low, lower high. Seperti itu. Nah, kalau harga retrace dan membreak jauh si zona supply yang di sini, swing high di sini, inilah pattern Head and Shoulder terbentuk. Dia akan membentuk zona demand, dan membreak. Yep, berarti buyer dominan di break lalu retrace ke zona demand lalu shoot. Dia akan terbang ke atas. Kemana? Ke zona
supply berikutnya. Ketika zona supply dia akan break kecil, lalu retrace kecil, lalu ke zona, dia akan terbang ke zona berikutnya. Ya, seperti itulah harga. Seperti itulah harga. Jadi ketika benteng besar, lihat, harga akan membentuk benteng dulu. Dia sebelum memberi benteng lagi, dia akan membentuk pertahanan benteng kecil. Nah, dari mana kita bisa melihat zona supply itu akan tertahan, akan tembus, atau akan balik? Dari sini. Kalau dia tembus lalu kembali, berarti zonanya sudah rusak. Ini biasa yang trader SN disebut dengan engulf. Lalu shoot ke atas. Ini tanda-tanda tembus, tanda-tanda akan membreak adalah ini. Pertama ada zona SND, lalu ditembus kecil, di break kecil, atau engulfed. Bukan engulfing ya, engulfed maksudnya tertembus, terlingkupi, lalu dia akan retrace. Nah, di sini kita akan membuat kita entry di sini. Ketika engulf lalu entry. Ketika sudah jelas break lalu entry. Nah, lalu zona yang tidak kuat gimana? Ini zona yang kuat. Zona yang kuat dan ini ciri zona yang tertembus. Yang akan tertembus. Jadi ada zona supply, harga akan membentur supply. Bagaimana kita akan mengetahui tembus atau tidak? Satu, dia akan membentuk zona kecil sebelum zona ini, lalu dia akan tembus. Nah, ini adalah konfirmasi untuk kita bisa entry di sini. Lalu shoot ke atas. Nah, kalau zona yang lemah bagaimana? Di sini zona, lalu biasa dia membentuk zona kecil, dia tidak tertembus. Ketika tidak tertembus, jangan entry di sini, jangan buy di sini. Di sini masih ada benteng. Ya bisa saja sih, itu relatif. Biasanya ketika dia tidak menembus ini, ketika dia tidak menembus zona ini, dia akan kembali ke sini. Kalau serangan balik tidak besar, dia akan sideways di sini. Sampai ada salah satu zona yang tertembus. Nah, kita akan melihat di chart. Di chart. Kita akan lihat di chart di Audi USD. Seperti biasa kita awali dari time frame
besar. Di chart, line chart, kita akan tandai zona bolak-balik, zona signifikan, ini tembus, ini zona signifikan. Zona signifikan, key level di sini berada di angka situ 0,5. Di sini kita bulatkan. Cara pembulatannya gimana? Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang key level. Yap, dia membentur key level. Di sini juga. Ini 600-an. 76. Sekitar 76. Ke candlestick, lalu zoom. Seperti apa sih prakteknya di candlestick? Harga dari bawah ke atas, lalu membentuk zona demand di sini. Zona demand. Kasih warna. Ke atas. Nah, lihat di sini. Ini ada zona. Di sini juga ada zona. Kita akan membaca chart sedikit demi sedikit. Kita tandai dulu. Di sini juga ada zona. Kurang gelap ya. Oke. Kasih yang lebih gelap. Gelap, udah jelas. Ke atas. Di sini. Membentuk supply, turun, membentuk supply, membentuk benteng lagi, turun, lalu retrace. Momentum berbalik ke atas, membentuk benteng, ke atas, membentuk benteng, membentuk sideways, lalu membentuk benteng. Sebelum break dia akan membentuk benteng, lalu break, lalu sideways lagi, membentuk benteng, membentuk benteng, lalu drop di sini. Sebelum baca kita tandai semua dulu zona-zonanya. Yap, sekitar situ. Oh, ini. Oke. Ketika sudah tandai semua, kita akan membaca, lompat ke time frame yang lebih kecil. Nah, kita mulai dari sini. Lihat zona. Dia turun, si beruang membentuk benteng, lalu turun, membentuk benteng, turun. Nah, di sini kalau kita lihat di histori besar, di sini ada supply besar di time frame yang dulu. Lalu momentum ke atas. Nah, dia akan membentuk benteng. Lihat. Nah,
kasih tanda merah biar jelas. Dia membentuk benteng, membentuk zona demand, benteng alias zona SND. Membentuk zona, lalu dia break ke atas, zona kecil ini. Ketika break ke atas, dia tidak bisa membreak. Lihat, dia sebelum menghantam zona, dia akan membentuk zona demand terlebih dahulu di sini. Ini zona demand. Lalu dia maju ke atas, menyerbu benteng atas. Lalu apa? Gagal. Ketika gagal, dia akan kembali ke zona demand lagi. Ketika gagal, akan membentuk zona sideways. Ya, perlu dicatat juga. Ketika serangan ke benteng selanjutnya gagal, akan ada sideways. Oh, mana ini tulisannya? Oh. Dedem dedem dedem. Dedem dedem dedem. Gagal, lalu dia gagal karena terlalu banyak, dia akan ke bawah mencari bantuan di sini. Yap. Dia bagaimana ketika mencari bantuan? Mencari bantuan, sudah punya bantuan, lalu dia akan menyerang. Sebelum menyerang, dia akan membentuk zona. Zona demand, lalu dia dia membentuk lagi zona, zona ganda. Zona tak terlihat di sini. Dia akan break. Berhasil di break di sini. Zona yang ungu ini berhasil di break. Oke, prajurit menang. Prajurit ketika menang gimana? Dia akan kelelahan. Ketika kelelahan, dia akan retrace ke perkemahan. Nah, ketika Anda mau entry, Anda bisa entry di 1. Dia membentuk zona. Lalu dia membentuk zona lagi, zona ganda. Ada 2 pertahanan di sini. Lalu ketika sudah punya pertahanan yang kuat, dia break, lalu retrace. Break berarti sudah menang, dia akan kembali menjemput beberapa pasukan, lalu dia akan lanjutkan ke benteng yang ini. Yap. Dia akan membentuk benteng dahulu. Ini termasuk benteng sideways. Gagal. Dia retrace ke benteng yang ini. Lalu dia berhasil menembus. Pasukan terlalu kuat, menembus 2 sekaligus. Di sini juga membentuk benteng juga. Dia akan ke benteng selanjutnya. Bagaimana? Aksi penyerbuannya gagal. Ketika penyerbuan gagal, dia akan retrace ke Anda kasih keren kan kalau kita buy limit di sini, buy limit di zona ini. Floating floating 5 pip.
Oke, dia kembali ke zona ini, lalu dia membentuk zona lagi, lalu break ke atas, berhasil break. Nah, ketika zona sudah di break, momentum up, terus cerita berlanjut seperti ini. Yap, zona ada zona, dia sudah break, konfirmasi kita, lalu entry di retrace, entry di sekitar zona. Yap. Nah, Anda sudah melihat video saya tentang support resisten bolak-balik kan, asar flip down, membentuk zona supply di sini, lalu down, tembus, konfirmasi kita, lalu retrace kemana? Sekitar zona. Nah, ada zona support ditembus jadi resisten, ada zona supply, perfect. Entry sekitar sini, Anda bisa entry sekitar situ, lalu retrace, lalu terjun banyak sekali di zona demand. Wow, zona demand yang kuat. Zona demandnya terlalu kuat, Anda bisa close posisi di sini, retrace ke atas, membentuk benteng, shoot ke atas. Yup, sebelum shoot membentuk zona supply. Demand. Membentuk demand kecil dulu, lalu break zona supply ini, break zona supply itu, lalu retrace kecil, break lagi, retrace ke zona ini. Ada support become resistant become support, ada area demand juga, perfect, supporting kecil, ada shoot ke atas, yuk seperti itu. Nah, oke, saya akan menganalisa juga, sekalian menganalisa audio SD. Terlalu messy di sini. Delete, clear audio SD. Dari atas ke bawah drop membentuk zona supply, lalu membentuk zona supply lagi, lalu drop, lalu reject, menghantam zona ini ke atas. Yep, sudah bukan rahasia lagi kan, kita bisa entry di sekitar sini, menunggu retrace. Tentu harus tetap, kita tidak bisa memprediksi 100%, jaga risiko. Kita bisa zona dari sini, kita ada zona kecil, ada zona demand, Anda sudah ngebreak. Ketika sudah di break, ini fase retrace, ini area entry, stop loss sekitar sini,
audio HD. Saya nggak tertarik nge-sell. Oke. Oh iya, satu lagi. Pengertian tren. Saya kan bahas tren juga. Tren. Tren kan seperti ini kan. Tren gitu, turun, tren turun, tren turun, tren turun. Nah, kalau ada garis trend line, ya tren akan terus turun. Bagaimana identifikasi reversalnya? Ini dia akan membentuk zona zona kecil, lalu dia akan break zona, break swing high di sini. Ketika di break, tentu kita akan entry di retrace. Inilah head and shoulder kenapa terbentuk. Oke, materi selanjutnya saya akan bahas yang lebih dalam lagi. Ini hanya sebagian kecil dari price action. Yup, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.